Wa inna makhtara ta'bira birrusuli li'annahu amdahu. Fa inna risalata asyrafu minan nubuwati li jam'iha bainal haqqi wal khalqi. Wa inna makhtara ta'bira. Dan hanya saja. Ini waw istinaf bayani. Jawaban amma yuqal itu pun ditakdir kalau ditanyakan. Jadi wa inna makhtara, dan hanya saja memilih ia musannaf dalam hal ini Syekh Ibrahim Al-Laqani ta'bira akan ibarah birrusli dengan rusul. Di Imam Ibrahim Al-Laqani lebih memilih di dalam baitnya lirusli. Beliau tidak mengatakan dengan lin nabi. Maka mengibarat oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dengan birrusli. Sebagaimana di dalam baitnya Muhammadil Aqib li rusli rabbih wa alihi wa sahbihi wa hisbihi. Jadi kenapa oleh Imam Ibrahim Al-Laqani mengibarat bukan dengan ibarat nabi, hanya dengan rusuli, li'annahu amdahu, karena bahwa sungguhnya rasul itu lebih terpuji. Memang sudah ada ta'arif, definisi daripada rasul dan nabi telah lalu kita bahas. Lebih mulianya, lebih berfungsi tugas seorang rasul daripada nabi. Artinya lebih banyak tugasnya rasul ketimbang tugas nabi. Kemudian fa inna risalata, maka bahwa sungguh risalah, kerasulan itu asyarafun minan nubuwati, itu lebih mulia daripada nubuwah. Kemudian kerasulan lebih mulia daripada kenabian. Tugasnya pun lebih banyak rasul daripada nabi. Maka kerasulan itu lebih mulia, lebih asyaraf daripada kenabian. Pun di sini li jam'iha bainal haqqi wal khalqi. Karena pun berhimpunnya kerasulan bainal haqqi wal khalqi, di antara baina itu hablun, ikatan. Baina itu ikatan. Di antara ikatan hak Tuhan yang hak wal khalqi dan makhluk. Itu ada pada kerasulan. Makna bainal haqqi wal khalqi, kerasulan ada alaqah dengan Tuhannya. Itu punya hablun, punya hubungan dengan Allah. Hatinya dengan Tuhan, tapi tubuhnya dengan umat. Sebab kalau rasul di samping untuk dirinya juga untuk kaumnya, maka kehadiran pribadinya merupakan hubungan dengan Allah yang selalu berhimpun. Itulah namanya li jam'iha bainal haqqi wal khalqi. Karena berhimpunnya kerasulan di antara hak dengan Tuhan, di antara hubungan dengan Tuhan yang hak dan dengan makhluk atau manusia. Khilafan li'iz bin Abdissalam. Hal keadaan rasul itu lebih mulia daripada nabi karena berhimpun padanya kerasulan di antara hak dan hal, itu khilaf bagi Syekh Izzi bin Abdussalam. Ini Syekh Izzi maknanya Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Dia itu digelar dengan Sultanil Ulama. Di sini disebutkan Izzi. Izzi ini sebenarnya adalah Syekh Izzuddin. Nama lengkapnya Imam bin Abdul Aziz bin Abdussalam bin Abdul Qasim bin Hasan As-Sulami Ad-Dimsyiki As-Syafi'i. Karena beliau
Syekh Izzuddin bin Abdus Salam bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Meski punya nama asli Abdul Aziz, ia lebih populer dengan julukan Izzuddin, atau sering juga disebut dengan Al-Izz. Bahkan juga sering disebut juga dengan gelar Izzuddin, yang artinya kehormatan agama yang diberikan sesuai dengan adat kota Damaskus pada masa itu. Setiap khalifah, sultan, pejabat, terlebih para ulama diberi tambahan gelar pada namanya. Jadi gelar ini nantinya lebih melekat dalam dirinya, sehingga ia lebih dikenal dengan nama Izzuddin bin Abdus Salam atau Al-Izz bin Abdus Salam, sebagaimana yang disebut di sini yaitu Al-Izz bin Abdus Salam. Sehingga dalam catatan Syekh Abu Bakar bin Syuhbah, di situ disebutkan Syekh Izzuddin bin Abdus Salam lahir di Damaskus pada tahun 577 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1181 Masehi. Dan beliau wafat pada malam Sabtu tanggal 9 Jumadil Ula tahun 660 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 1262 Masehi, dan dimakamkan di perkuburan Al-Qarafah Al-Kubra, yaitu di Mesir. Itu disebutkan oleh Syekh Abu Bakar bin Syuhbah di dalam karangannya, yaitu Tabaqatu Asy-Syafi'iyah. Nah, jadi Syekh Izzuddin bin Abdus Salam itu khilaf. Beliau mengatakan fi qoulihi, pada perkataannya, bi annan nubuwata afzalu, dengan bahwa sungguh nabi itu lebih afzal. Itulah yang namanya khilaf. Sedangkan musannaf, kerasulan itu lebih mulia daripada kenabian. Syekh Izzuddin lebih mulia nabi. Lebih mulia nabi daripada rasul. Bi annan nubuwata afzalun, dengan bahwa sungguh nabi itu lebih mulia ya, daripada rasul. Mu'allilan, hal keadaan Izzuddin itu memberi alasan bi anna fiha, dengan bahwasanya kenabian itu lebih afzal daripada kerasulan, al-insirafa min hadratil khalqi ilal haqi, karena itu berpaling daripada hadirat makhluk kepada hadirat makhluk kepada hak, berpaling daripada ketuhanan dengan makhluk, menjadikan dirinya dengan Tuhan. Tidak seperti rasul yang melibatkan umat. Jadi lebih mulia kenabian karena hadaratnya itu, hubungannya langsung dengan Tuhan, tidak melibatkan para umat, maka lebih mulia nabi daripada rasul. Itu menurut Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Kemudian warisalatu fiha al-insirafu, kata beliau, warisalatu fiha al-insirafu min hadratil haq ila khalqi, dan kerasulan, padanya kerasulan itu berpaling daripada hadirat hak kepada khalqi. Itu masih kata Syekh Izzuddin, karena kalau kerasulan itu berpaling daripada hadirat hak kepada makhluk, kalau kenabian berpaling daripada hadirat makhluk kepada Tuhan. Langsung daripada makhluk dia itu berpaling, berbuat, badan dan jiwanya dia menyerahkan kepada Allah. Beda dengan kerasulan, dia punya hadarat kepada makhluk, berhadapan, kemudian baru menyerahkan diri, baru baina menjadikan hablu dengan Tuhannya. Itu kata Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Kemudian warudda bi anna risalata biha al-jam'u bainahuma kama 'alimta. Dan ditolakkan orang akan dianya Izzuddin bin Abdus Salam dengan bahwa sumber risalah padanya itu berhimpun di antara keduanya. Kemudian pendapat daripada Syekh
Izzuddin bin Abdul Salam itu ditolakkan. Di anna risalah, kenapa ditolakkan? Dengan bahwa sungguh risalah kerasulan, padanya kerasulan itu berhimpun di antara keduanya. Maka ditolak pendapat Syekh Izzuddin yang lebih mengunggulkan kenabian ketimbang kerasulan. Maka pendapat Syekh Izzuddin ditolak sebab kerasulan, di dalamnya kerasulan itu berhimpun di antara keduanya. Di antara keduanya khalqi wal haqqi. Di antara keduanya haqqi wal khalqi. Kama alimta, sebagaimana barang yang engkau ketahui. Jadi pendapat Syekh Izzuddin ditolak. Sebab memang kalau kita lihat lebih unggul kerasulan. Tabligh penyampaian itu lebih besar kerasulan ketimbang kenabian. Kalau kenabian hanya secara pribadi berhubungan langsung belum dengan Allah. Tetapi kalau kerasulan itu juga ada hubungan bainal haqqi wal khalqi, ada hubungan di antara Rasul dengan Allah dan juga ada hubungan perhimpunan di antara makhluk. Maka pendapat Syekh Izzuddin ini ditolak. Kama alimta, sebagaimana barang yang telah kau ketahui.